Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita dalam keadaan yang sehat, yang pada hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya itu. Dan kita berada di majelis ilmu di waktu Jumat pada sholat asar ini. Nah, ini tentunya insya Allah karena kita menghadapi hajatan yang begitu besar memilih pemimpin. Jadi dari kemarin ya temanya itu tentang bagaimana hakikat kita sebagai pemimpin, terus juga nanti sifat-sifat pemimpin ya itu. Kemudian juga nanti ada kewajiban mengangkat pemimpin, terus dan sebagainya ya itu. Soalnya sudah ada ya di HP itu ya, di ini temanya. Cuman belum diurutkan ya. Nah, insya Allah juga nantinya selain itu kita juga nanti ada tema seputar Ramadan ya. Ya, Ramadan tanggal 12 Maret insya Allah. Oh, Selasa ya. Eh, ya. Nah, sifat-sifat pemimpin ya. Tentunya sebagaimana pemimpin itu ya harus terwujud pada diri kita ya, dan harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan ya. Nah, diantaranya tentunya para rasul dianugerahi sifat kepemimpinan ya. Bagaimana Nabi Ibrahim ya, sebagai bapaknya para nabi ya. Kemudian juga Nabi Ismail juga, termasuk juga tentu nabi-nabi yang lain ya. Ya, sebelumnya juga Nabi Sulaiman dan seterusnya. Nabi Muhammad tentunya. Semua nabi itu ya, dan rasul itu diberikan karunia kepemimpinan ya. Sehingga tentunya walaupun beda ya nanti karunia kepemimpinan itu apa itu ya, apakah pemimpin umat atau justru pemimpin yang diutus sebagai jabatan tertentu lah gitu ya. Ya, atau pemimpin pada keluarganya itu beda-beda ya. Jadi memang seluruh nabi itu diberikan karunia kepemimpinan itu ya. Karenanya kita harus memiliki sifat-sifat mulia para nabi. Ini seperti yang suka diajarkan ya gitu. Karenanya maju mundurnya itu Nulis. Mama kan itu leh. Kamu. Kamu Desri. Tuh. Itu dipanggil. Kamu dipanggil itu. jadi maju mundurnya suatu wilayah ya tergantung pada para pemimpinnya ya.
yang diantaranya memiliki sikap, ya, sikap siddiq, Bawa ya. sapu tadi. Itu apa nih si Elis? Jam sabaraha? Saya setengah jam. Sikap siddiq, ya, jujur, amanah, terpercaya, tablik, ya, menyampaikan, dan fatonah, cerdas, ya. Iya, ini mah sudah diajarin ini mah. Tapi sudah bisa baca itu. Tapi cerdas. Kecerdasan mah bukan diukur dari fisik, bukan. Tapi yang tidak terlalu terdis ya. Iya, tapi bukan, kecerdasan itu bukan dari fisik sebenarnya mah. Ya, kecerdasan itu kan dari akal. Akal yang digunakan untuk jalan kebenaran itu kecerdasan, ya gitu. Kan ada dalam apa, surah surah apa itu, Al-Hujurat, ya gitu. Ulaika humur rasyidun, kan gitu. Ya al-hijrat ya. Ujurat. Al-Hujurat, Hujurat surat 49. Nah, itu tentang orang-orang yang rasyid. Orang yang rasyid itu, ya, ya dengan fatonah ya tidak jauh berbeda, ya gitu. Cerdas ini Al-Quran apal di hatinya. Iya, Kan turun lewat Nabi Jibril. iya. Pinter. Ya bisa bisa hafal, bisa ini. Bisa, kalau nggak pinter mah. Iya, ya kembali lagi kalau kecerdasan itu nggak diukur secara fisik. Banyak mereka yang buta, bahkan apakah buta sebelah atau buta dua-duanya, tapi bisa gitu. Bisa, ya, menghafal Quran, ya. Kecerdasan itu diukur akal dan hati nurani itu, ya. Itu kecerdasan. Akal saja ilmunya bagus, ya, tapi tidak menggunakan hati nurani, ya sayang itu ilmu kan dipertanggungjawabkan juga gitu, ya. Tidak digunakan pada jalan yang benar gitu. Atau hati saja tanpa ilmu ya sia-sia, gitu, ya gitu. Jadi, Gimana gitu? hah? Misalnya ya hati ini gitu. Ya hati tanpa akal ya kan diukur nanti, setiap amal itu diukur dengan ilmunya gitu. Diukur dengan ilmunya. Kalau amal tanpa ilmu ya tidak akan sah, ya. Karenanya kan hati kalau tidak digerakkan oleh akal ya sayang sekali, sia-sia gitu. Iya. Nah, kalau pemimpin memiliki kriteria yang 4 tadi, ya, sidik, terus amanah, tablik, fatonah, ya. Jujur gitu. Ya, sidik, sidik jujur. Sidik jujur. Iya. Nah, itu pasti akan melahirkan amanah, ya, yang nantinya pada wujud rakyat yang bahagia, ya. Kalau tidak maka sengsara, ya. Kalau tidak memiliki 4 sifat itu, ya. 13 hari lagi, 12 hari lagi kita nyoblos ya. Iya, 14 Februari. Kamu udah nyoblos belum? Udah umur 18. Kan tanggal 30 ulang tahun tapi nggak dirayain lagi. Nah, 18. Kalau pas sebelum ulang tahun 17. Nah, ya. Kita lihat dulu nih sifat Rasul nanti, ya. Iya. Sifat Rasul nih. Sidik, ya. Di antaranya sidik. Nanti juga sebenarnya tentang iman kepada Rasul juga diterangkan ini, ya. Sifat Rasul ini cuman kita ya singkat aja dulu, ya. Yang berkenaan dengan kepemimpinan aja, ya. Sidik itu artinya jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang Rasulullah dalam memimpin, ya. Beliau dikenal sosok yang sangat jujur.
dan jauh dari dusta. Dikatakan dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Karenanya kejujuran juga yang semestinya tertanam dalam diri kita. Setiap kita itu kan pemimpin. Pemimpin yang jujur akan tentunya menetapkan setiap halnya itu dengan kejujuran, tidak akan membohongi rakyat. Dan menjadi pencitraan gitu. Jadi cermin lah bagi orang lain, orang yang jujur itu Ia akan jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada rakyat. Sebab itulah pemimpin yang jujur paham bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dalam segala hal. Kejujuran. Kedua, amanah. Amanah itu mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan pundak secara profesional atau mudah dipercaya lah gitu. Sangat dipercaya gitu amanah itu. Kan Nabi juga kan sebelum diangkat jadi Rasul juga digelari Al-Amin gitu. Al-Amin karena benar-benar iya, benar-benar beliau bisa dipercaya. Sampai suatu ketika para pembesar itu saat memindahkan batu ke Ka'bah karena mereka berselisih, akhirnya Nabi bagaimana mendamaikan mereka dan bisa bekerja sama. Itu begitu amanahnya Nabi ketika hendak memindahkan batu Hajar Aswad luar biasa ke Ka'bah. Iya. Iya. Itu kan dari langit Nanti tuh penjelasannya. Makanya mah itu tuh antaranya Nah, sikap amanah sudah mengakar kuat pada diri Rasulullah juga pada detik-detik terakhir hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah masih berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mewakili beliau mengembalikan semua barang dan harta titipan warga Mekah sampai barang saja kan ingin dikembalikan Nah itu kalau minjem atau apa gitu kita minjem atau kita itu misalnya dititipi lah gitu kadang nggak peduli lah itu mau dikembalikan atau enggak gitu ini amanahnya Nabi itu kan bisa mengembalikan dengan segera gitu. Iya. Sifat amanah ini juga yang seharusnya dimiliki orang yang ingin menjadi pemimpin. Zaman sekarang mah insyaallah pemimpinnya amanah jauh Allah alam itu mah jangan di inilah Pak. Jangan diarahkan Gimana kita TPS itu ada kotak suara ya cuma milik saham angke tong di ya itu mah jangan diinikan apalagi kayak kemudian di masjid atau disebarkan saja bahaya ya di grup kan bisa jadi sensitif itu Pak. Dibahas sih sekarang Iya. Jadi kan pas Jumatan dijelasin jadi sensitif kalau di ini secara politik di grup mah wah gitulah gitu.
apalagi kalau diarahkan ke milih siapa, terus dibicarakan bagaimana sifat-sifatnya, bicarakan keburukannya, udah tuh mah. Itu bukan pada tempatnya. Politik masalah Indonesia. Iya. Mampuan politik. Nah, lagi-lagi kita nih masuk ke tema ya. Nah, pemimpin yang amanah menyadari bahwa ia mengemban amanah untuk melayani kepentingan rakyat, bukan menjadi pelayan kepentingan pribadi. Ya, ini ya, kepentingan pribadi. Bukan dilayani ya. Iya, Melayani. Bener. atau kepentingan kelompok ya, kepentingan partai ya, itu. Atau pemilik modal itu ya, atau bahkan kepentingan asing apalagi ya. Ketidakjujuran, ingkar janji, dan kegagalan mengemban amanah adalah ciri munafik ya. Udah jelasin kemarin ya tentang ciri orang-orang munafik. Politik lo kan munafik. Kirikannya dan ditani gitu. Itu di surat An-Nisa ayat 58 ya, perintah amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyeru kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Basir itu ya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, tablik. Tablik itu menyampaikan kebenaran, jadi tidak disembunyikan, ya. Tidak disebutkan, itulah gitu bahasan. Menyampaikannya. Ya, menyampaikan kebenaran dan berani mengungkapkan kebatilan, ya. Kalau ada kebatilan, Nah, kalau itu. batil gitu. Ya, kalau A, kalau B gitu ya. Hukumnya jelas tuh ya gitu. Dan kepemimpinan Rasulullah ditopang oleh sikap transparansi ya, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Harus dia, orang itu harus punya sifat tablik ya gitu, menyampaikan ayat-ayat Allah tuh ya, walaupun ya rintangannya ada saja tuh ya, rintangan dicap gimana lah gitulah kalau menyampaikan ayat-ayat Allah itu ya. Ya itulah risiko yang harus diterima ya, apalagi sebagai pemimpin ya gitu. Harus berani menghukumi tuh ya, berani memutuskan tuh ya, ya dengan kebenaran. Yaitu surah Al-Maidah ayat 67 ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Nah itu, dan juga dalam hadis ada ya, manda'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dalika min ujurihim say'an. Barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.
sana deket itu deket Yang rumah yang bagus itu rumah Simbah ya. yang mana yang depan. Yang depan itu yang gede. Sini terus kan di sini Lampung kan. Mbahnya kemana? Mama bukan di situ, di rumah saya itu teh waktu dulunya di situ. Oh iya. Cuman pindah ke Jawa sekarang. Sekarang di Jawa. Di Jawa. Boy punya rumah di sana. Ya, lanjut lagi. Jadi riwayat Muslim nih ya. Tentang orang yang menyebarkan kebenaran, orang yang mengikutinya, kita mendapatkan pahala ya. Jariyah ya. Tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Terus seorang pemimpin harus memiliki sifat tablik ya. Selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyat, pemimpin yang tablik juga tidak bisa dibeli dengan kekuatan apapun juga ya. Ia tegas, pendirian, dan tegar dalam prinsip membela kebenaran. Jadi tidak sekedar apa namanya orasi ya gitu. Tidak sekedar namanya orasi gitu ya, orasi dan orasi gitu ya. Hanya omdo saja gitu ya, omong doang gitu ya gitu. Tapi kenyataannya tidak diamalkan tuh ya gitu. Agama di Indonesia jadi gitu ya. Ya. Sekarang fatonah ya. Islam Fatonah itu cerdas ya. cerdas ya. Karenanya dikatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'at nafsahu hawaha. Orang yang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang dihadapinya setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Orang yang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, lalu ia berangan-angan terhadap Allah. Riwayat Ahmad. Fatona itu cerdas ya. Kecerdasan, kemampuan menguasai persoalan ya. Karenanya kan pemimpin itu punya persoalan-persoalan kenegaraan tuh ya gitu. Persoalan keundang-undangan tuh ya gitu. Pasti kan dia sudah menguasainya ya gitu. Persoalan gitu ya. Ya nyangkut kayak gitulah, hak-hak asasi dan seterusnya lah gitu. Pastilah udah tahu lah gitu. Gitu Ya. ya. Ya kita mah boro-boro gitu. Gitu. Ya. Jadi tahulah ilmu yang seperti itulah gitu. Ya cukup-cukup yang kecil ya. Pemimpin kayak DKM tuh ya, dia harus tahu tentang agama ya. Terus juga DKM juga dia harus tahu bagaimana caranya memakmurkan masjid yang lewat misalnya bagaimana dia punya skill-skill lain ya, yang perbaiki speaker dan sebagainya, atau minimalnya kalaupun dia punya keterbatasan dalam memimpin ya, dia minimalnya tahu seluk beluknya dulu ya, seluk beluknya gitu ya. Ya ada saja kan orang yang memimpin itu punya keterbatasan, pasti ada saja ya. Iya pasti. Iya, cuman keterbatasannya itu terkadang misalnya dari keilmuan yang seharusnya dia dapatkan tapi tidak dia dapatkan juga ya gitu. Ya ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus tahu segalanya gitu ya. Tapi ya demikian, dan manusia mah pasti beda-beda ya. Tidak semuanya ya. Intinya mah bagaimana kecerdasan di sini adalah dia menggunakan hati dan akalnya gitu. Itu yang itu. Kalau dia cerdas pasti dia kan bisa menimbang-nimbang keputusannya, menimbang-nimbang keputusan terhadap rakyat, menimbang-nimbang keputusan terhadap bawahannya ya. Kalau bawahannya nggak mampu ya kita jangan muluk-muluk ya gitu. Nah, itu yang terkadang tuh ya, jangan asal usap ya, jangan muluk-muluk ingin kayak gini kayak gitu ya gitu.
seorang DKM kan ingin misalnya masjidnya makmur gitu ya, tapi ya bawahannya untuk apa yang diinginkannya tercapai ya tidak bisa gitu ya. Ya kita tidak usah muluk-muluk, yang penting bagaimana berupaya ya, berupaya ya, kalau sudah muluk-muluk ya berat gitu ya gitu, bertahun-tahun ya tidak akan mencapai hasil. Beda kalau kita sesuai ya, kalau misalnya kita sholat aja kan, sholat itu kan ya, orang yang cerdas ketika sholat itu ya, dia menjadi imam, dia lihat bawahannya ada yang sakit atau ada yang uzur tuh ya, ada yang ada perlu, kan dia tidak akan memanjangkan bacaan tuh Kalau subuh ya. banyak yang kerja. Ya tong panjang teuing kan itu adalah ukuran kecerdasan tentunya gitu. Ukuran kecerdasan tuh ya. Ketika misalnya dia tahu makmumnya banyak yang tua ya, dia nggak mau panjang teuing gitu. Nah itu ukuran kecerdasan diantaranya ya gitu. Jadi pemimpin itu dilihat bagaimana dia menghargai bawahannya, menghargai rakyatnya, apalagi ya gitu. Apalagi mimpin negara. Ya apalagi ya memimpin negaranya, skupnya besar pisan tuh ya, berat pisan tuh mah. Iya, Rakyat 3.000. iya. Dan itu kan pasti akan ditanya pertama kali. Kemarin saya sampaikan itu pasti akan ditanya pertama kali pemimpin itu. Nah itu. Tanggung jawab nanti ya. Iya tanggung jawab. Gede Dalam perhitungan ngaran. perhitungan. Ya kalau pas Itu perhitungan nanti di padang mahsyar atau di hisab ya. hisab, perhitungan hisabnya, hisab Allah. Nah itu fatonah itu kecerdasan ya, kemampuan menguasai persoalan dan mengatasinya ya. Karenanya seorang pemimpin harus cerdas dan berilmu ya. Kan nanti ada kriteria yang lain yaitu qawiyul amin. Dalam surah Al-Qasas ya, dia harus kuat ya, kuat fisiknya gitu ya, dan amin ya gitu, dia harus amanah gitu ya. Atau amin juga dikatakan juga qawiyul amin, kekuatannya itu bukan dari fisik tapi dari ilmu ya. Ada penjelasan itu juga ya. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat, sasaran dan sesuai kebutuhan rakyat. Bukan kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh gitu ya, kebijakan yang nggak penting gitu ya. Nah itu ya. Nah, karenanya ancaman yang berat nih buat pemimpin yang tidak jujur dan amanah. Ya itu mah istilahnya diantaranya zolim ya. Sungguh berat bebannya seorang pemimpin itu, sebab pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, ya pasti di akhirat ya gitu. Hisab. Iya di akhirat. Kepala rumah tangga jadi hisab. Iya. Kan anak-anak nanti kita ngaji, kita sholat. Karenanya Allah menebar peringatan ya kepada para pemimpin yang berbuat zolim. Di antaranya pemimpin yang berbuat ghish atau menipu kepada rakyat ya gitu. Ya, korupsi nipu berarti. Ya itu di antaranya suap, non korupsi kan menipu tahnya. Ya banyaklah itulah. Disuap eta anu di hukum ieu na, di sidang ieu. Nah ini nih Tahu apa ini kena suap. hadisnya nih TV. dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ia berkata ya, saya singkatkan aja ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma min abdin yastar ihillahu ri'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi ya illa harramallahu alaihil jannah.
Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan ketika ia meninggal dunia sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Menipu. Dan nantinya akan mendapatkan balasannya di hari pembalasan ya. Nah itu. Kayaknya di sholat Al-Fatihah ya. Nah itu ya akan didapatkan pembalasan itu. Ya karena aku juga ya Nasta'in Baik yang mungkin. Ya, Maliki Yaumiddin. Iya. di hari Aku belajar dia baca-baca. nah ketika Dikit-dikit. itu manusia dikumpulkan ya. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada 7 orang ya, atau 7 golongan. 7 golongan ya. 7 golongan yang nantinya Allah naungi, yang tidak ada naungan kecuali ya naungan Allah ya gitu. Nah itu diantaranya pemimpin yang adil. Nah, itu kan jadi peringkat pertama ya, ranking yang pertama bagi orang-orang yang akan dinaungi ya gitu. Ya, nah itu diantaranya sifat-sifatnya: sidik, amanah, tablik, fatonah. Tuh, Syaratnya ya. jadi bisa banyak arti. Nah nanti kita akan bahas juga nih bagaimana pemimpin yang kuat ya, Qawiyul Amin dia di surah Al-Qasas ayat 26 ya. Al-Quran kalau diuncai sangat banyak ya. Ya banyak. Cara berdagang, cara naon, cara memimpin, cara jadi lengkap padahal Riba itu ada di punya riba ya kayak Al-Baqarah 275 atau 175 ya. Al-Baqarah riba. Udah agak dingin nih Pak. Paling ya nanti kita akan bahas nih Bisnis ya. besok mas saya ini Libur ya. ke Cikotra. Iya, Senin ya. Minggu kan jadi ke sana ke Cileunyi. Insyaallah ya. Ya, itu anaknya masih Sakit. Ya saya doakan ya. mama nah, yang diuapan. Ya, semoga cepat sembuh ya. Kemarin di Oknamo itu anak-anak masih pengajikan yang nungguan bapaknya hari-hari. Nah nanti nih surat Al-Qasas bisa dibaca dulu ya sebelum saya terangkan. Terus juga surat Yusuf ya ada ini. Yusuf Ayat apa ini? Lupa lagi ya saya. Ini sudah diketik cuman ini. Yusuf 54 55 ya. Yusuf Kasep. Yusuf terus surat Al-Qasas ayat 26 itu ya. Kanjeng Nabi Kasep tuh Tom Kasep nanya. Udah hujan ya. Paling segitu aja dulu ya. Nanti kita akan jelaskan tafsirnya ya untuk sifat-sifat pemimpin ya. Walafu minkum walau fikum Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina bil hikmati yang kali bakul sabit qalbal dinik sarif qali bala taati kalau masih linia li dunia ya latifi hama asis tilai hama adi baca setan li fi khair andim kulisar ulam rahmatika aju falatik ni law sitafat lisa ni kullahu la ilaha Rabbana atim lana nurana wa filana innaka qadir wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa nafilana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim Rabbi auzi'ni azkurani matakallati amtala ya walad wa a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.